Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan pengurus NA Group, juga semua karyawan dan karyawati yang saya muliakan, yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita hakikatnya ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul, berwajah, bersilaturahim dalam rangka pengajian. Dan saya tentunya mohon maaf atas kelambanan ini karena sangat macetnya yang luar biasa. Dan perlu mungkin informasikan bahwa memang saya setiap Jumat subuh hari Jumat itu ada kajian tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain yang rutin di Masjid Baitur Rahman yang dekat pesantren. Sehingga setelah jam 6 itu sebenarnya sudah siap ke sini, cuma dari rumah katakanlah Tugu Batu sampai ke jalan tol itu mungkin ada hampir 1 jam macetnya yang luar biasa. Jadi oleh karena itu mohon dimaafkan keterlambatan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini dengan tema begitu berharganya amal soleh menurut Al-Quran, di mana tentunya kita semua hidup ini ingin bahagia fi dunya wal akhirah, bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi juga kita ingin bahagia pula di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk supaya kita hidup ini bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak, maka tentunya perlu kita memperbanyak amal-amal soleh untuk bekal kita, kebahagiaan kita di akhirat kelak. Ada pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan, man arafa bu'da safar ista'adda. Artinya, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia hendaknya mempersiapkan untuk di perjalanan tadi jangan sampai kita menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita mau bepergian ke tempat yang katakanlah misalnya dari Jakarta ke Surabaya, tentu kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Apalagi kita mau istilahnya kembali ke alam akhirat kelak yang cukup jauh lama, maka tentunya persiapan untuk kita supaya bahagia di akhirat kelak, maka perlu untuk kita persiapkan dengan sebaik-baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kaitan dengan berharganya amal soleh menurut Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Yang pertama, bahwa dengan kita memperbanyak amal-amal soleh, apa itu yang fardu maupun yang sunatnya, yang pertama kita dijamin tidak akan merugi dalam hidup kita, yakni kita akan beruntung dan bahagia. Dalil yang menyatakan seperti ini bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-Asri, yang saya yakin bapak dan ibu-ibu karyawati yang era grup ini sudah pada hafal semua karena ayatnya pendek. Walaupun kadang-kadang suka ada yang keliru dengan surah Watini Jadi saya pernah sholat maghrib berjamaah di daerah Depok di sebuah masjid. Imamnya rupanya kurang hati-hati,
kurang konsentrasi, sehingga seharusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini keliru dengan surah Watin. Jadi illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Ini ada dalam surah At-Tin. Tapi dalam surah Al-Asri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, sungguh manusia ada dalam kerugian. Al-insan menurut ahli tata bahasa Arab, kata insan adalah mufrad, tunggal, singular. Tapi kalau sudah dimasuki alif lam ma'rifat di dalamnya, ini menjadi umum sekali. Artinya setiap manusia ada dalam kerugian. Namun di dalam ayat itu dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selain wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling wasiati nasihatin tentang kebenaran dan saling nasihati wasiat dalam kesabaran. Yang jelas dalam ayat ini ada yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Ada ilah di situ menurut ahli tata bahasa Arab sebutnya huruf istisna, huruf pengecualian. Jadi dikecualikan orang-orang yang beramal, yang beriman dan beramal soleh ini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan orang yang rugi, tapi insyaallah orang ini beruntung, akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang pertama, bahwa orang yang selalu beramal soleh ini akan menjadi beruntung hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, hadirin hadirat yang terhormat, di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl, bukan An-Namal ya. Jadi ada An-Namal, semut, tapi ada juga An-Nahl, lebah. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang selalu beramal soleh dengan firman-Nya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia sendiri orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berjanji, yakni sungguh kami akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, yang sejahtera. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas pada mereka pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka perbuat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan janjinya pasti akan terbukti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan menyalahi janji. Kalau janji manusia kadang-kadang banyak yang meleset, hanya janji tinggal janji. Sehingga ada yang berkata PIL-KB dengan pilkada hanya tinggal dibalik. Kalau PIL-KB, kalau lupa suka jadi. Tapi kalau pilkada termasuk pilgub, pilpres, kalau jadi suka lupa, ya. Lupa akan janjinya waktu kampanye. Tapi kalau Allah sudah berjanji, pasti akan terbukti. Apa Allah yang janjikan dalam ayat Al-Quran tadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik dari golongan laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka kami kata Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang sejahtera. Sehingga insya Allah dengan kita selalu memperbanyak amal-amal soleh kita, maka Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada kita, kehidupan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, ini yang terakhir dalam waktu yang singkat padat ini, bagi orang yang selalu yang beriman dan selalu beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nanti di akhir, ya di akhirat kelak, Allah akan siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan, bahkan surga Firdaus. Dalilnya bisa Bapak dan Ibu baca dalam Al-Quran surah Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 108. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Artinya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ada bagi mereka balasannya itu adalah jannatul firdausi nuzula, tempat tinggalnya adalah surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha, mereka kekal semuanya di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak menginginkan untuk berpindah, beralih tempat lagi, karena begitu nikmatnya dan begitu kondusifnya di dalam surga Firdaus. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menurut Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 107 dan sampai 108 ini, Allah nyatakan bahwa bagi orang yang hidupnya beriman dan selalu ingin beramal soleh, yakni melakukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Di dalam kitab tafsir yang dimaksud dengan amilus sholihat itu yakni bil faraid wan nawafil. Faraid itu yakni hal-hal yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan nawafil jamak dari nafilah, artinya yang hal-hal yang disunatkan di dalam agama kita, jika kita melakukannya dengan baik, penuh ya keikhlasan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas ya dengan surga Firdaus, karena para penghuni surga Firdaus tersebut begitu merasa nikmat dan merasa nyaman di dalamnya, sehingga dikatakan la yabghuna anha hiwala, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk beralih, untuk berpindah ke surga yang lain, karena merasa begitu nikmatnya di dalamnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita selalu mengokohkan ya iman kita, sebab kalau nggak ada iman, walaupun banyak amal-amal solehnya, amal sosial dan sebagainya, itu akan sia-sia. Ada pertanyaan kepada saya, bagaimana Pak Kiai? Ada seseorang katanya di India namanya Ibu Teresia, yang ya amal solehnya, amal sosialnya banyak, ya, luar biasa lah, memberi bantuan kepada sesama manusia dan tanpa pandang bulu agama apa aja. Kalau memang perlu dibantu oleh dia, katanya dibantu. Rumahnya yang besar, yang bagus, itu pintunya 24 jam terbuka terus. Siapa yang mau bertamu di situ, mau tidur dan sebagainya, pokoknya disiapkan
dengan sebaik-baik. Ini bagaimana amal kebaikannya itu oleh Allah, apakah akan dibalas ya di akhiratnya, artinya ada manfaatnya. Ini menurut pandangan Islam, karena persyaratan qabulul amal ini harus al-iman, harus ada akidah Islamiyah, harus ada keimanan, maka diistilahkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan itu dengan haba'an mansura, yakni ibarat debu yang ditabur-taburkan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi amal-amal orang yang tidak beriman itu seperti debu yang ditabur-taburkan sehingga tidak ada manfaat. Di dalam Al-Quran yang lain dikatakan walladzina kafaru a'maluhum karomadin ishtadat bihi rih fi yaumin asif. Jadi amal-amal orang kufur yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang dikatakan beriman itu ketika mengimani rukun iman yang 6. Tidak cukup dengan iman adanya Allah atau Tuhan Bapa saja, tapi rukun iman yang 6 juga harus diyakini, yang baru dikatakan mukmin. Nah, kalau tidak ada iman, ini amalnya itu karomadin, seperti debu ishtadat bihi rih, yang diterpa oleh angin yang sangat kencang, piyomin asib, pada hari yang panas. Akhirnya debu yang diterpa oleh angin yang kencang dan maka menjadi berhamburan dan tidak ada yang terlihat lagi. Nah, jadi iman yang pertama harus kita kokohkan dengan sebaik-baiknya, dan di antara tentunya untuk mengokohkan iman ini adalah ya dengan siraman rohani, seperti di dalam buku saya yang judulnya Ahsanul Kalam, ya, khutbah Jumat pilihan dan nasihat di dalam, ketika membicarakan masalah iman, diumpamakan iman itu karena nggak kelihatan, diumpamakan seperti biji-bijian. Ketika kita ingin supaya biji-bijian ini tumbuh dengan baik, biasanya kita cari tanah yang tidak gersang. Nah, kemudian tentu akan tumbuh biji-bijian ini ketika disiram, ya, dengan air, dengan bahkan ada sorot matahari, maka insya Allah tanaman kita akan tumbuh dengan baik. Nah, iman kita ini yang ada di dalam dada kita akan menjadi tumbuh dengan baik dan kokoh ketika kita terus disiram dengan nasihat-nasihat agama seperti ini. Ya, jadi pertama harus kuatkan iman, yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh kita, sehingga kesimpulannya kita insya Allah dengan iman yang kuat dan amal soleh yang banyak, hidup ini tidak akan merugi. Yang kedua, Allah janjikan hayatan thayyibah, hidup ini akan baik dan sejahtera. Dan yang ketiga, ketika kita nanti kembali ke akhirat, ya, setelah kita meninggal dunia, ya, di mana meninggal dunia ini dirahasiakan oleh Allah. Mungkin Bapak dan Ibu duluan, saya belakangan, atau dibalik saya yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. Itu rahasia dari Allah. Yang jelas ketika kita kembali ke akhirat kelak, di mana tempat di sana itu hanya dua. Yang pertama jannah, surga, yang kedua nar, api neraka. Maka ya Allah Subhanahu wa taala janjikan tadi, bagi orang yang imannya kuat dan selalu beramal soleh, jadi dia akan menjadi penghuni surga Jannatul Naim yang penuh dengan kenikmatan, bahkan surga Firdaus, sehingga terasa nikmatnya yang luar biasa, sehingga tidak ada pikiran untuk beralih ke tempat yang lain. Mudah-mudahan nasihat singkat padat ini menjadi pendorong kepada kita untuk terus memperkuat iman kita dan memperbanyak amal-amal soleh kita. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali ada pertanyaan dulu, kami persilahkan untuk ditanyakan. Silahkan kalau ada. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa taala boleh didengarkan, ya didengar, sehingga apa yang kita minta ya kaitan dengan masalah ilmu, kaitan dengan masalah rezeki, kaitan dengan masalah putra-putri yang soleh dan solihah, yang belum berjodoh juga mungkin mudah jadi jodoh yang soleh, dapat jodoh yang soleh dan solihah, dan hal-hal yang baik yang lain mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-maslaha wal manfa'a wal afiyah wal barakah wa al-khatim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.